Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku sebuah perjuangan yang tentunya ya saya karang sendiri. Ya, tidak membeli buku-buku novel, tidak. Tapi sebelum melanjutkan, saya sangat berterima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Anda semua yang sedang mendengarkan. Untuk judul yang selanjutnya dalam set 49 ini adalah Menjulang Jauh. Setiap kata berusaha aku hiasi dengan tulusnya tangan dan hatiku. Sangat wajar kalau orang tidak suka hal-hal seperti ini. Memang mendengarku itu cukup menjenuhkan. Seumpama menangis tiada air mata. Ya, jenuh begitu. Jauh dan amat jauh berbeda dengan kalian para senior handal dan peralatan mewadai. Jika dibandingkan maka ibarat langit dan bumi. Hanya saja memilih menjadi diri sendiri, tak ingin jadi orang lain, tak mau dibilang latah. Telusuri semakin dalam dan dalam setiap detak nadimu, menyimpan penuh juang yang hebat. Kotoran segeralah dibersihkan dalam hatimu, sobat. Demikian yang dapat diriku sampaikan kepada Anda semua, semoga berkenan di hati Anda. Ini menjulang jauh adalah ya bukan sindiran juga ya. Ya, ini juga sharing begitu. Untuk judul yang kedua adalah Awali Pagimu. Awalilah pagimu dengan olahraga sesaat, kemudian beraktivitas. Dan lebih baiknya sarapan terlebih dahulu agar badan fit dan perut tenang, serta lambung tak mah. Begitulah dengan begitu akan semangat di pagi harimu, kemudian praktekkan. Sesekali menjadi pemacu badan Anda kepada hal yang menantang. Bukan berarti merugikan Anda, tapi rasa sensasi yang begitu menawan. Bukan hal ini ngelantur, kalaupun memang ia sudikah memaafkan. Bulan ini sudah menghasilkan apa dan mengerjakan, maka di pagi hari ini tak ada salahnya dikoreksi, lebih jeli lagi. Kalau ini tak dibutuhkan, tidak bermasalah bagi diriku, sobat. Ini maaf ya, tenggorokan lagi. Ini bukan kopi, tapi meminum jahe merah. Untuk judul yang ketiga adalah Itulah Gayamu. Anda mempunyai gaya berbeda dan merupakan ciri khas Anda. Oke, boleh saja, bebas saja. Menjadi diri sendiri itu bagus-bagus saja. Tak baik kalau terlalu latah gaya orang, malah hasilnya kurang mengena. Ya, misalnya mencontoh dari channel-channel besar. Ya, kalau bisa nggak apa-apa. Butuh dengan pemikiran luas agar mempunyai gaya tersendiri. Itu kalau masih tahap ingin bergaya, bukanlah ini semua ada aturan. Bila meniru-niru itu kurang punya ide. Hasilnya kalau gayamu sendiri, maka orang lain akan terkagum. Ya, walaupun itu hasil karya sendiri, orang lain kagum atau tidaknya ya tidak tahu juga. Mampu punya gaya sendiri, buat apa mencoba gaya orang? Kembangkan saja hingga dunia mengenal dirimu sebenarnya. Oke, aku pun suka gayamu, maka tak perlu Anda gengsi atau malu. Selama itu terhibur dan bersifat edukasi, ya misalnya reaction dan sebagainya. Untuk judul yang keempat adalah Karena Hobi. Demi hobi akan memperjuangkan hingga dapat dan menghibur hati. Buat apa kalau tidak hobi lalu mati-matian membuang waktu Anda? Terkadang demi kehobian mengerogoh kantong terlalu banyak. Kita ambil contoh para kolektor barang antik. Nah, begitu. Ada juga hobi trek motor, maka latihan setiap waktu agar menjadi peserta yang menghibur penontonnya. Meskipun taruhannya nyawa demi hobi, akan tetap melanjutkan hal tersebut. Makanya super nekat. Ambil pelajaran bila mengalami kegagalan berlanjut. Mempunyai nyali itu pemberani. Demikian saja sobat keterangan hari ini. Semoga kedepannya akan disambung kembali dengan judul-judul yang berbeda. Mohon maaf atas kata-kataku ini. Hobi itu
mahal harganya, begitu seperti pengalaman. Untuk judul yang kelima adalah rasa di hati ini. Begitu terasa dalam hati ini, saat itu kau telah membohongi diriku, mendustai cintaku, dan bahkan memerasku hingga habis semua. Kepercayaan diganti tipuan. Berjuangku untuk menahan hati yang luka, begitu kejamnya kau lakukan kepadaku. Rasa di hati ini penuh kekecewaan, bahkan dirimu kini tidak peduli sama sekali, seolah tak kenal kepada diriku, bahwa dirimu kini bersama orang lain. Begitulah caramu menyakiti hatiku dengan perasaan. Sampai kapanpun akan ingat hal-hal yang ganjil seperti ini. Mengapa dulu kau kenal hanya membawa kebahagiaan semu, tapi sakitnya nyata. Seolah-olah kebahagiaan dulu itu mimpi belaka. Nasib yang menimpa terhadapku, mau tidak mau harus diterima dengan penuh keikhlasan hati dan sabar. Ini adalah rasa dalam hati. Untuk judul yang keenam adalah dalam gelap. Di kegelapan malam tak bisa melihat apa-apa, tiada terang sedikit pun. Ingat waktu diriku masih kecil berjuang demi terang, maka memakai daun serabut kelapa dibakar. Walaupun asapnya ruangan rumah penuh, tidak peduli. Kepanasan kalau saat mendekat. Kenapa begitu? Ketika diriku masih kanak-kanak, belum ada PLN, diesel saja mati sampai jam 12 malam sudah tak dinyalakan, maka terpaksa membakar daun kelapa ataupun serabut kelapa. Memakai cara membakar serabut kelapa, ya betul, di waktu itu krisis moneter dan tidak punya minyak tanah karena tak kuat beli. Lilin juga tidaklah kuat membeli. Untuk makan sehari-hari saja, sekarang makan besoknya harus mencari. Waktu diriku masih kecil sering banget kelaparan. Seharian hanya memakan singkong rebus sudah biasa, diriku alami. Sudah nasib. Kalau sekarang sudah rezeki lancar. Maksudnya rezeki itu mencarinya gampang, tapi yang barokah itu yang sulit. Untuk judul yang ketujuh adalah kata orang. Biarlah kata orang diriku ini kurang kerjaan dan tidak ada gunanya menulis di buku kusut ini. Tak mengapalah mereka mau berkata apapun, tetap aku menerima dengan lapang dada. Inilah sebisaku sebenarnya, mau bagaimana lagi kalau memaksa melakukan hal lain tapi jadinya malah tidak baik. Mau dibicarakan orang bagaimanapun diriku ikhlas dan rela. Memang ini bukanlah buku novel atau sejenis buku motivator tulen. Campuran isi di dalamnya entah itu curhatan yang tidak ada maksud atau yang lainnya. Walaupun kata orang diriku ini hanya membuang waktu dan modal, tak jadi masalah walaupun orang menjelekkan hingga mulutnya berbusa, tak peduli bagiku. Tetap diriku melanjutkan hingga akhir buku ini. Ya memang kalau kita diperlakukan seperti apapun, ya tetap kita tabah dan harus bersabar begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Tak Kusangka. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.